Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang perkutut yang disebut dengan perkutut bedah karang. Tapi sebelumnya saya mohon maaf teman-teman ya. Di sini saya tidak bisa menunjukkan perkututnya karena kebetulan saya tidak ada perkututnya, dan perkutut bedah karang saya itu sudah diambil sahabat saya sendiri yang masih tetangga desa juga dari saya. Itu pun sudah setahun yang lalu kira-kira. Di sini saya membahas perkutut bedah karang dikarenakan ada seorang sahabat subscriber yang meminta saya agar mengulas sedikit tentang perkutut bedah karang. Ya, langsung saja ke poinnya. Perkutut bedah karang adalah jenis perkutut yang mempunyai suara yang cukup lantang, cukup keras, hingga sampai terdengar dari jarak yang kejauhan. Kenapa disebut dengan perkutut bedah karang? Yaitu alasannya tadi, suaranya yang keras, lantang, dan terdengar jelas dari kejauhan. Itulah yang disebut dengan perkutut bedah karang. Lalu, apa maksud dari perkutut bedah karang? Kita beralih ke arti dari sebuah kata bedah karang ya teman-teman ya. Bedah karang bisa dikatakan membedah karang. Karang adalah sebuah batu yang berada di lautan. Makanya di situ ada batu karang, batu lautan yang berada di yang berada di lautan adalah batu karang. Karena batu karang adalah jenis batu yang cukup kokoh, kuat, dan tidak mudah tergoyahkan. Meskipun diterjang ombak, badai, batu karang tidak akan pernah goyah. Namanya saja batu karang. Lalu apa hubungannya dengan batu karang? Nah, ini agak sedikit dalam teman-teman ya. Batu karang adalah batu yang dari lautan atau batu yang berada di laut, lebih tepatnya dan lebih singkatnya begitu saja. Sedangkan lautan itu diibaratkan sebuah hati atau bisa juga diartikan dengan sebuah jiwa. Karena jika hati kita lapang, jika hati kita luas, itu bisa diibaratkan seluas samudra. Dan jika hati kita jernih, itu juga diibaratkan dengan sebuah lautan. Jika dikotori atau diberi sesuatu, katakanlah bangkai pun, jika dijeburkan ke dalam air laut atau di lautan, itu air laut tersebut tidak akan najis. Begitupun kita, jika kita mempunyai hati yang lapang, hati yang ikhlas dan yang tulus, meskipun kita disakiti siapapun, yang namanya hati sudah menjadi hati yang seluas samudra. Tidak mungkin hati kita itu mudah terluka. Tidak mungkin hati kita itu mudah sakit. Lalu kenapa ada batu di situ? Itu diibaratkan sebuah hati juga. Dari sebuah buku yang pernah saya baca, yaitu buku Imam Al-Ghazali. Di situ disebutkan ada bermacam-macam jenis hati, yaitu hati manusia. Termasuk salah satunya adalah hati yang membatu. Gitu teman-teman. Saking kerasnya hati tidak bisa menerima sebuah kebenaran hingga diibaratkan sebagai hati yang membatu. Nah, di sini kenapa kok perkutut yang diibaratkan sebagai perkutut yang berhubungan dengan karang di lautan tadi? Karena perkutut adalah suaranya yang identik dengan suara yang cukup merdu. Meskipun selain burung perkutut ada juga burung lain yang manggung, tapi cuma burung perkututlah yang suara anggungannya itu cukup merdu. Terus yang disebut dengan suara merdu diibaratkan dengan tutur kata yang baik atau pesan-pesan yang baik
bisa juga diibaratkan sebuah pitutur atau bisa juga diibaratkan sebuah wejangan. Karena yang namanya pitutur, wejangan itu adalah sebuah kalimat yang baik yang diucapkan dengan kata-kata sebuah wejangan yang bagus. Makanya cuma perkutut yang diibaratkan sebagai burung bedah karang, mengarah pada sebuah kehidupan, yaitu bisa diibaratkan sebagai orang tua kepada anaknya, sebagai guru yang membimbing muridnya. Jika anak atau seorang murid tersebut susah sekali dikendalikan, susah sekali dididik, kita boleh membentaknya semata-mata untuk mengetuk hatinya yang membatu tersebut. Karena yang namanya mendidik itu ada saatnya kita berikan sebuah kelembutan, ada saatnya kita berikan sedikit agak kasar, yang bertujuan seorang murid atau seorang anak yang hatinya membatu tersebut bisa tertembus dengan wejangan-wejangan yang diucapkan melalui kata-kata, sehingga perkutut yang suaranya yang cukup lantang, juga suaranya yang bisa didengar dari jarak yang lebih jauh dari perkutut pada umumnya, itu disebut dengan perkutut bedah karang. Sejatinya perkutut bedah karang hanyalah sebuah makna atau filosofi, begitu teman-teman. Kira-kira dari sini sudah bisa dipahami ya teman-teman ya, terutama buat sahabat-sahabat lain yang masih pemula. Cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.